Tidak terasa ya Bapak Ibu, PPDB di tahun ajaran 2025-2026 sebentar lagi ya. Tinggal menghitung bulan saja Bapak Ibu. Dan tentu PPDB tahun ini agak berbeda ya dengan tahun sebelumnya. Karena dengan Pak Menteri yang baru memiliki kebijakan baru terkait dengan penerimaan peserta didik baru. PPDB berganti jadi SPMB. Tentu kalau berganti berarti ada perbedaan antara sistem zonasi dengan domisili katanya Bapak Ibu. Jadi untuk PPDB ini dulu ada zonasi dan sekarang ada SPMB, ada domisili. Nah, gitu kira-kira Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, nanti silahkan disimak ya paparannya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan ya terutama para orang tua, teman-teman guru, kepala sekolah. Untuk itu silahkan disimak Bapak Ibu sampai selesai. Baik, kita teruskan ya Bapak Ibu. Saya lansir dari dua media. Yang pertama ini dari fifa.co.id. PPDB berganti jadi SPMB. Ini perbedaan sistem zonasi dan domisili. Yang kedua adalah saya lansir dari nasional.kontan.co.id. Ini perbedaan jalur domisili SPMB 2025 dan zonasi PPDB ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan untuk membacakannya Bapak Ibu. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Pak Abdul Muti menjelaskan perbedaan antara sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yang kini ya berganti menjadi SPMB ya di dalam penerimaan peserta didik baru nanti seleksi penerimaan murid baru di tahun 2025. Pak Menteri mengatakan bahwa pada jenjang SD memang tidak ada perubahan signifikan Bapak Ibu ya antara sistem zonasi dengan sistem domisili. Jadi masih ya kira-kira masih samalah dengan tahun kemarin ya kalau untuk jenjang SD. Tetapi pada jenjang SMP Bapak Ibu ada perbedaan terletak pada kuota murid yang diterima ya pada setiap jalur seleksi. Dari yang sebelumnya kuota sistem zonasi minimal 50% menjadi kuota sistem domisili minimal 40% gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk SMA, nah ini pakai rayon ya, yang lebih luas katanya ya, tidak hanya dalam lingkup yang berkaitan dengan kecamatan tapi sudah lingkup provinsi. Wah, jadi lebih luas lagi. Nah, begitu disampaikan di Jakarta Jumat 31 Januari ya 2025. Mendikbud juga menjelaskan murid SMA bisa bersekolah di luar kabupaten kota domisilinya. Itu ya, tetapi pemerintah tetap mengupayakan agar bisa bersekolah di dalam provinsi sendiri itu ya. Tapi dalam hal di mana mereka tinggal di daerah perbatasan ya dengan provinsi lain yang secara domisili lebih dekat, maka dimungkinkan mereka juga belajar di provinsi lain. Nah, begitu ya disampaikan oleh Pak Menteri. Nah, lalu apa itu si jalur domisili Bapak Ibu? Melansir dari kompas.id, jalur domisili itu diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di wilayah administratif gitu ya. Jadi jalur domisili yang dulu zonasi itu, jalur domisili ini diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah administratif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi nanti tugas pemerintah daerah membuat turunan nanti dari regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian terkait penataan ya wilayah-wilayah yang memang untuk nanti menjadi acuan penerimaan murid baru. Nah, perbedaan dengan zonasi yaitu jika zonasi mengacu pada jarak, sedangkan jalur domisili mengacu pada wilayah. Itu aja ya Bapak Ibu perbedaannya antara jarak dengan wilayah. Berarti lebih luas kalau begitu ya. Nah, dalam pasal 17 draft perancangan peraturan Mendikbud disebutkan bahwa calon murid yang akan mendaftar nanti melalui jalur domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Jadi tahun kemarin harusnya sudah itu ya sudah disiapkan bagi Bapak Ibu yang memang ingin menyekolahkan anaknya kalau nanti saat pendaftarannya membutuhkan atau menjadi patokan ya untuk kartu keluarga itu. Jika tidak memiliki kakak karena kondisi tertentu, ini sepertinya sama dengan tahun kemarin ini. Jika tidak memiliki kakak karena kondisi tertentu bisa digantikan dengan surat keterangan domisili.
dari lurah setempat yang menyatakan bahwa calon murid tersebut telah berdomisili di wilayahnya dalam 1 tahun terakhir, gitu ya. Lalu pemerintah daerah melalui dinas pendidikannya akan memetakan. Nah, ini saya sampaikan tadi bahwa kepala daerah, dalam hal ini dinas pendidikan setempat, memetakan domisili calon murid baru sebagai acuan untuk menentukan batasan wilayah domisili. Hal ini harus diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 bulan sebelum SPMB dibuka. Jadi kalau nanti dibukanya untuk SMA di bulan Mei, ya berarti April harus sudah diumumkan. Kalau Juni misalnya untuk SD SMP, berarti bulan Mei harus sudah diumumkan. Kira-kira begitu. Baik Bapak Ibu, itu saja informasi awal ya terkait dengan PPDB dan SPMB. Ya, jadi dulu ada istilah PPDB di di tahun kemarin, sekarang namanya PPMB, SPMB, maaf ya, seleksi penerimaan murid baru, SPMB. Di dalam PPDB dulu ada domisili, ada zonasi. Nah, sekarang di SPMB ada domisili ya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih ya yang sudah manteng di channel ini, dan terus saya akan berbagi hal-hal positif tentu yang berkaitan dengan pendidikan. Terima kasih, mohon maaf apabila paparannya kurang runtut. Mudah-mudahan ini mencerahkan bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.